Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky, NPM 2022 015 79020. Di sini saya akan mengangkat tema dari tugas mata kuliah konseling populasi khusus, yaitu dengan tema ABK atau anak kebutuhan khusus di salah satu sekolah di Rian Sawit. Dosen pengampunya Ibu Anggia Evitarini, MPD. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih arti ABK itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa sih yang bisa mendiagnosa pada anak kebutuhan khusus atau ABK. Yang berhak membilang itu atau menentukan itu anak ABK, anak kebutuhan khusus itu iya atau tidak, itu pada umumnya dokter. Satu, dokter spesialis anak, kemudian dokter perkembangan anak, kemudian psikolog. Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori dari ABK itu sendiri, yaitu satu, ada disabled, ya artinya itu tidak mampu. Maksud tidak mampu ini yaitu seseorang yang memiliki keterbatasan karena adanya kekurangan fisik yang akan mengganggu masalah belajar atau menyesuaikan sosialnya, misalnya dalam penglihatan, pendengaran, cacat fisik, dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian ada yang namanya itu kesulitan atau impaired. Di sini artinya seseorang yang memiliki kesulitan dalam fisiknya akan mempunyai masalah yang sama dengan orang yang tidak mampu. Nah, seseorang yang terganggu yaitu dalam belajar sehingga dapat disebutkan memiliki gangguan belajar, atau terganggu perilaku dapat disebut mempunyai gangguan perilaku. Kemudian ada lagi yang di sini seseorang yang disebut cacat atau handicapped, yaitu seseorang yang mempunyai kesulitan dalam merespon atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan karena adanya masalah inteligensi fisik dan emosi. Hal ini biasanya dapat pada anak autisme, slow learner, Down syndrome, gangguan belajar atau learning disabilities, ada lagi dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kapan sih kita mengetahui anak ABK itu, gitu kan. Nah, anak ABK itu memiliki ciri atau karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi maupun fisik. Namun ada beberapa ciri pada anak kebutuhan khusus, yaitu terdapat pada bagian anggota yang bergerak namun tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil daripada biasanya. Terdapat juga ada cacat pada alat gerak, yaitu entah jari, kuku, dan tidak dapat menggenggam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, ataupun duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Itu biasanya ciri-ciri dari anak kebutuhan khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa sih yang bisa mendiagnosa pada anak kebutuhan khusus atau ABK. Yang berhak membilang itu atau menentukan itu anak ABK, anak kebutuhan khusus itu iya atau tidak, itu pada umumnya dokter. Satu, dokter spesialis anak, kemudian dokter perkembangan anak, kemudian psikolog. Selanjutnya ada
data diri. Data diri itu terdiri dari namanya itu SA disamarkan, kemudian umurnya 11 tahun, sekolah kelas 4 SD di salah satu sekolah dasar di Durensawit. Beliau juga anak keempat dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara ini, hanya dialah yang memiliki kebutuhan khusus, terutama dalam perkembangan dirinya. Sejak usia balita, dia itu baru bisa berjalan itu di usia 3 tahun. Kemudian saat ini beliau berusia menginjak 10 tahun. Dia belum bisa ngomong jelas, terutama yang ada R-nya sendiri, kayak misalnya rumah, dia menyebutkan rumah, terus terserah, dia tererah, kemudian ada kosakata lainnya. Dia itu bukan cadel R, tapi memang dia itu tidak bisa menyebutkan kayak ter kayak gitu, dia tuh agak kesulitan. Kemudian pada saat pembelajaran, anak ini memiliki semangat yang tinggi, artinya kayak dia itu bisa menjawab gurunya. Misalnya ada pertanyaan dari gurunya, dia pun langsung mengacungkan tangan, meskipun dia itu jawabannya salah, tetapi dia ada keberaniannya. Kemudian dia itu ada di satu guru yang memang mungkin memperlakukan dia itu pada kayak seperti siswa lainnya, artinya itu tidak ada yang membedakan. Dampaknya anak ini langsung turun motivasi belajarnya terhadap guru tersebut, karena dia itu sistemnya itu seperti kayak mendikte, sementara dia itu belum bisa didikte atau menulis cepat. Kemudian untuk IQ-nya tersendiri itu dia di bawah 50. Artinya anak ini memiliki kebutuhan khusus, yaitu dengan guru pendamping. Kemudian saya akan menjelaskan permasalahan yang sering muncul. Kesalahan yang sering muncul pada klien ini, satu, dia tidak bisa belajar lebih fokus atau belajar bersama-sama, dia itu dalam pengawasan atau bimbingan, yaitu dengan cara face to face atau dengan cara kayak seperti belajar privat. Kemudian diejek dengan teman-temannya karena memang secara fisik atau perilakunya itu yang memang tidak seperti anak-anak pada umumnya. Lalu pada saat kondisi anak klien yang seperti ini itu menimbulkan teman-temannya pun menjadi seperti bahan candaan atau bulian kayak gitu, tetapi itu sudah ditangani sama guru. Jadi guru itu melarang untuk mengejek-ejekan teman satu dengan teman lainnya. Kemudian permasalahan yang sering muncul pada klien ini juga, dia itu kurang memahami pembelajaran atau sulit memahami pembelajaran dari guru yang diterangkan, karena dia itu memiliki IQ yang mungkin rendah. Kita dapat lihat dari hasil tes IQ-nya dengan psikolog. Kemudian dia itu belum bisa mandiri seperti pada teman-teman usia lainnya. Nah, kemudian di sini ada diagnosis. Diagnosis klien SA ini berdasarkan asesmen atau pengukuran tes IQ pada psikolog itu di angka 58 yang berstatusnya itu rendah.
atau anak yang benar-benar memiliki kebutuhan khusus atau pendamping belajar. Nah, di sini dia juga aktif atau berani menjawab pertanyaan dari gurunya meskipun itu salah. Kemudian dia juga bisa baca atau bisa menulis itu dengan secara privat. Jadi dia itu kalau bersama teman-temannya atau di kelas dia itu cenderung lebih diam karena dia itu mungkin tidak percaya diri gitu. Kemudian penanganan bimbingan konseling yang di tangan ini di sini itu saya akan pakai pendekatan diri kepada klien. Kita tanyakan seperti apa, kemudian kliennya itu supaya klien itu bisa dekat dengan konselor, lalu kita berlatih atau bersama-sama mengulang atau mengevaluasi atau latihan pembelajaran yang di kelas dan membuat pembelajaran di luar kelas sendiri gitu untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Nama kamu siapa? Aisyah. Oh, nama kamu Aisyah. Kamu kelas berapa sekolahnya? Kelas 4 SD. 4 SD. Di mana? Di Duren Sawit. Oh, di Duren Sawit. Kamu sekolah naik apa? Naik angkot? Naik motor atau Grab? Naik motor. Mau naik motor dianterin sama orang tua? Iya. Oh, gitu. Aku boleh minta waktunya nggak? Boleh. Boleh. Makasih kakak Aisyah. Bisa aku mau nanya soal pembelajaran kamu nih. Kamu kan usianya kan 11 tahun ya, 11 tahun kelas 4. Kamu memang kesulitan belajar ya, maksudnya bacanya masih dieja gitu. Oh, terus habis kayak gitu, kalau misalnya guru lagi menerangkan kamu paham nggak? Enggak. Oh, enggak. Tapi kamu bisa menulis nama kamu gitu secara lengkap, bisa? Secara lengkap bisa. Oke. Nanti aku minta kamu untuk menulis ya. Terus oh iya, kamu seneng gak sih pelajaran apa yang kamu senangi? Apa aja? Yang kamu senangi apa aja? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kamu bisa kan bahasa Inggris? Kan bahasa Inggris susah. Kayak ngobrol biasa. Dikit. Dikit-dikit. Terus kan kamu pintar bahasa Inggris. Boleh dong aku tanya bahasa Inggrisnya warna biru apa? Blue. Oh, blue. Kalau merah? Red. Red. Kalau bahasa Inggrisnya ikan? Fish. Oh, fish. Oh iya, kamu bisa ya bahasa Inggris ya. Itu kan pembelajaran yang kamu sukai. Kalau yang tidak sukai apa? Matematika. Atau bisa matematika, bisa IPS, matematika. Kenapa susah? Emang nggak paham ya soalnya. Terus aku juga mau tanya nih, kamu kan udah kelas 4. Nah, kamu pernah nggak sih kamu ada nggak sih guru yang kamu senangi di sekolah? Ada. Terus
kamu sama teman-teman kamu bermainnya lebih suka bermain sama teman-teman, bersama, atau menyendiri? Bersama-sama. Terus juga aku nanya, oh ya, kan kamu kan bacanya masih dieja, kamu bisa berlatih nggak? Maksudnya latihan di rumah nggak untuk belajar membaca? Iya. Itu sama siapa? Oh, bunda sama ayah. Itu belajar baca apa? Majalah atau didongengin atau kayak apa namanya, kayak buku TK tapi membaca? Oh, kayak gitu. Kamu emang tadinya emang TK sekolahnya sebelum di SD? Oh, kayak aku juga mau nanya juga nih, sama pembelajaran kamu nilainya di sekolah gimana? Guru pernah nggak sih marah-marah kayak, Aisyah, kamu kenapa nulisnya lambat, kenapa bacanya masih dieja gitu? Pernah nggak sih yang bilang kayak gitu? Oh, pernah. Terus kamu sedih dong dibilang kayak gitu sama guru kamu? Tapi apa namanya, kamu itu pas ketemu gurunya itu kamu merasa marah apa biasa saja? Biasa saja. Oke. Kalau itu biasa saja, berarti kamu hebat ya. Maksudnya kamu udah dibilang sama guru kamu harus bisa belajar membaca lebih cepat lagi, terus juga apa namanya, didikte juga cepat lagi gitu. Tapi kamu tetap biasa saja sama guru kamu. Ya kalau emang marah mungkin nggak mungkin lah ya kamu marah, tapi nggak nangis, pasti bilang kayak gitu. Oh, terus juga aku mau nanya lagi tentang oh iya, tadi aku punya janji, aku coba kamu mengisi ya. Ini aku punya buku kosong, kamu mengisi membaca. Di sini ada membaca, kemudian di sini bahasa Inggris yang kamu tahu, misalnya bahasa Inggrisnya rumah, home, orang, people, terus kayak anggur, pepper, terus kalau jeruk, orange, ya gitu ya kamu tulis. Ini nanti kamu membaca nih. Coba kamu bisa baca BU KU apa jadinya? Nah yang ini nah jadi, nah yang ini baru ini jadinya terus K ya, terus BA T hebat. Oke, kamu bisa ya. Coba kamu bisa menulis apa yang kamu bisa tapi bahasa Inggris, bisa nggak? Nah, coba 2 kata aja. Orange terus ini ya,
Kalau orange apa? jeruk, Terus apa lagi yang kamu tahu? eh, Blue apa? biru, Oh biru. Oke. Tapi kamu pada bacanya juga masih dieja. Terus kemudian juga untuk ke baca dieja ini kamu harus sering-sering latihan Kak ya, sama Bunda sama Ayah, sering-sering membaca. Terus kalau bahasa Inggrisnya kayaknya kamu emang suka di pelajaran bahasa Inggris ya, makanya saya tes ini di sini bisa menulis gitu. Udah, itu aja yang aku pertanyakan. Terima kasih ya Aisyah ya. ya.